Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya teman-teman siswi, terlebih siswa-siswi kelas 9 SMPN 24 Batam. Masih bersama saya dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam, pertemuan kedua, bab pertama, meyakini hari akhir kebiasaan buruk. Jangan lupa sambil nonton video ini dengan cara like dan juga subscribe. Baik teman-teman siswa dan siswi, meyakini hari akhir mengakhir kebiasaan buruk. Kita sudah di pertemuan pertama mempelajari tentang kiamat sughra dan kiamat kubra. Materi selanjutnya adalah tentang yaumul barzah wa yaumul ba'as, yaumul hasar dan yaumul mizan. Selanjutnya adalah surga dan neraka. Baik, kita lanjut yang pertama, yang itu alur kehidupan manusia. Yang pertama, alur kehidupan manusia itu adalah dunia yang kita jalani pada hari ini. Yang kedua adalah alam barzah atau alam kubur, menunggu datangnya hari kiamat. Setelah itu langsung yaumul ba'as, hari pembangkitan. Hari yaumul ba'as menuju suatu padang yang sangat luas yang disebut dengan yaumul hasar. Dan yaumul mizan atau hari ditimbangnya amal dan diperhitungkan amal kita untuk menuju surga atau naudzubillah menuju ke neraka. Next, alam barzah. Apa sih alam barzah itu? Alam barzah itu adalah yang kita kenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat untuk batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi untuk menuju alam akhirat tentu kita menuju di sini dulu, yaitu alam barzah. Karena ini adalah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul ba'as. Yaumul ba'as itu adalah hari kebangkitan manusia atau dihidupkan kembali manusia. Yaumul ba'as itu dari bangkitnya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Artinya yaumul ba'as itu manusia setelah mati akan dikembalikan hidup lagi, yaitu kehidupan yang kedua. Di yaumul ba'as ada yaumul hasar. Setelah dibangkitkan, maka manusia akan digiring pada suatu padang yang luas yang bernama padang mahsyar. Dan inilah ketika digiringnya manusia ke padang mahsyar itu disebut yaumul hasar. Tujuannya apa? Pada yaumul hasar itu manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Disinilah manusia menerima rapot yang dia rapot hasil yang dia jalani dalam kehidupan di dunia. Yaumul mizan dan yaumul hisab. Nah, rapot yang diterima tadi di yaumul hasar atau di padang mahsyar itu di yaumul hisab akan ditimbang seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan balasannya masing-masing. Yaumul mizan disebut juga yaumul hisab, yaitu hari diperhitungannya seluruh amal perbuatan manusia, baik yang amal baik maupun amal buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah manusia itu akan menerima hasil atau memanen hasil dari apa yang mereka tanam ketika di dunia. Dan balasan Allah itu adalah balasan yang seadil-adilnya, dan Allah itu adalah maha adil. Tidak ada yang luput atau yang terpeleset dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan balasan, yaitu surga. Surga itu sebagai balasan amal baik bagi mereka yang melakukan kebaikan dan memperbanyak amal kebaikan ketika di dunia. Setelah ditimbang dan dihisab, kalau mereka baik, ya dikembalikan oleh Allah kepada surga sebagai balasan, yaitu tempat yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Sebaliknya, naudzubillah, bagi yang beramal buruk tentu kembalinya pada neraka. Setiap perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan takabur dan sombong dan terlebih tidak melaksanakan perintah
maka supaya kita tidak masuk ke tempat ini, tinggalkan sifat takabur dan sombong, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani segala perintah-perintah Allah. Manfaatnya apa? Beriman kepada hari akhir atau beriman kepada Allah untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat bahwa setiap ibadah yang dicatat menjadi amal ibadah bagi kita adalah bekal kita ketika kelak menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, manfaatnya adalah selalu berbuat baik terhadap sesama. Jadi kita mempelajari bab ini tentang hari akhir agar kita selalu ingat setiap perbuatan baik ada balasan, buruk ada balasannya, sehingga kita dengan mengingat itu senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia sebagai bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengasah kemampuan kalian setelah melihat video ini, selesaikan pertanyaan berikut. Jelaskan pengertian yaumul ba'ats dan yaumul mizan. Kapan terjadinya yaumul ba'ats? Buatlah dua contoh amalan yang dapat dijadikan atau menjadikan seseorang ahli surga. Ini 3 pertanyaan kalian selesaikan. Waktunya tidak dibatasi. Yang penting kalian selesaikan pertanyaan ini dan dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama di kertas yang kalian kerjakan. Alhamdulillah, bab pertama ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bertemu di bab kedua insyaallah. Terima kasih. Thank you. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.